Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berjudul Bull yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kehidupan seseorang pembunuh bayaran yang ingin membalaskan dendamnya di 10 tahun yang lalu. Pria ini secara misterius kembali ke rumah setelah 10 tahun yang lalu ia dibunuh oleh rekannya sendiri. Oke kawan-kawan, tanpa banyak bacot langsung kita gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kelompok yang lagi sedang berkumpul di markas mereka. Diketahui bahwa kelompok ini adalah kelompok pembunuh bayaran yang diketuai seorang kakek yang bernama Norman. Di situ juga ada pria bernama Bull yang pada saat itu diperintahkan Norman untuk segera bersiap karena mereka akan bergegas pergi untuk menagih hutang seseorang kepada Norman. Sesampainya di sana, ternyata mereka menagih hutang kepada seorang pria yang merupakan pemilik pabrik pemotong daging. Saat itu Norman berencana akan menyita pabrik tersebut. Namun si pemilik pabrik tidak mau menandatangani surat penyitaannya. Dan kemudian Bull yang melihat itu langsung mendekati si pemilik pabrik secara tiba-tiba. Ketika di dalam perjalanan pulang, lalu Bull menanyakan kepada Norman, kenapa salah satu rekannya yang bernama Gary saat ini tidak ikut bekerja? Namun di saat itu Norman dan beserta teman-temannya tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Bull. Sesampainya di halaman rumah, Bull melihat mobil Gary yang sudah terparkir di sana. Sementara di dalam rumah ternyata Gary baru saja selesai bercocok tanam dengan istri Bull yang bernama Genma. Lalu ketika Genma menyalakan lampu, betapa terkejutnya ia melihat Bull yang sudah duduk di bawah tangga. Bull yang mengetahui bahwa istrinya bercocok tanam dengan rekannya sendiri, tentu saja membuat hatinya sangat hancur. Namun di sana Bull yang tidak ingin mempunyai masalah dengan Norman pun hanya bisa terdiam. Ternyata Genma ini adalah anaknya Norman. Hari demi hari terus terlewati dan kini Bull hanya bisa menelan semua rasa sakitnya. Dan ia hanya fokus untuk membesarkan anaknya yang bernama Aiden. Sampai suatu hari di mana Norman mengajak Bull untuk mengobrol di sebuah kafe. Ia mengatakan kalau Genma akan menceraikan Bull karena Genma lebih memilih hidup bersama Gary. Sementara Bull yang telah tahu bahwa semua ini akan terjadi, dia pun menjadi sangat murka. Ditambah lagi Genma dan Norman tidak memberi hak asuh kepada Bull. Keesokan harinya Bull pun nekat membawa Aiden kabur ke rumah lamanya yang tidak jauh di sana. Lalu tak lama berselang, dua teman Bull yang bernama Marco dan Mike mendatangi Bull. Lalu mengatakan jika Norman ingin bertemu di sebuah pameran. Awalnya Bull menolak, namun setelah Marco mengatakan kalau Norman akan memberikan dia pekerjaan baru, akhirnya Bull pun mau ikut bertemu Norman. Sesampainya di sana, Norman meminta kepada Marco dan Mike untuk membawa Aiden bermain. Sementara dirinya akan membahas pekerjaan bersama Bull. Namun ketika Aiden sudah dibawa pulang, Bull langsung ditodong Norman dan membawanya ke sebuah parkiran. Di sana Bull pun bertemu dengan Gary sampai Bull merasa emosi pun mengatakan kepada Gary kalau Gary hanyalah seorang pecundang. Namun tiba-tiba saja Norman menghantam kepala Bull dan memasukkan Bull ke dalam bagasi mobil. Pada saat itu mereka membawa Bull ke sebuah bis kosong yang mana di dalam bis itu sudah ada Genma yang menunggu. Di sana Norman mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Bull membawa Aiden pergi. Dan Norman pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menyiram tubuh Bull dengan bensin. Dengan kejamnya Norman menyuruh anak buahnya untuk membakar Bull dalam sebuah bis kosong tersebut. Di saat itu ada Aiden di balik mobil Genma. Ia mencoba keluar dan memanggil ayahnya. Sementara Bull yang mendengar suara anaknya dengan seluruh tenaga, ia pun mencoba untuk keluar dari bis. Namun sayangnya Bull pun ditembaki oleh Norman dan membuatnya tewas saat itu juga. 10 tahun telah berlalu, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang menunggu jemputan taksi online.
Ketika di dalam mobil tersebut adalah Bull yang ternyata masih selamat dari kejadian pembunuhan dahulu. Dan saat ini Bull akan berencana untuk membalaskan dendamnya kepada semua orang yang telah dulu mencoba untuk membunuhnya. Sesampai di tujuan, Bull pun langsung turun dan langsung menghabisi seseorang yang dulu merupakan anak buah Norman. Kemudian scene berpindah kepada anak sulung Norman yang mendapati jika suaminya sedang dalam keadaan diikat. Di sana juga ia merasa terkejut karena melihat Bull yang masih hidup dan menodongkan pisau kepadanya. Saat itu Bull menanyakan alamat rumah Genma dan Norman karena rumah yang dulu sudah tidak berpenghuni. Namun si anak sulung itu menjawab tidak tahu karena sudah 5 tahun mereka tidak berkomunikasi lagi dengan Norman. Sampai hal tersebutlah membuat Bull semakin menjadi murka lalu menghabisi mereka sampai tewas. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Genma dan Gary yang sedang ada di rumah barunya. Kemudian mereka kedatangan Norman yang saat itu memberitahu Genma kalau suami anak sulungnya telah tewas dibunuh seseorang. Lalu di sana Norman berasumsi kalau anak sulungnya itu telah dihabisin oleh para perampok. Di sisi lain, Bull yang kini sedang mendatangi bocil FF yang ternyata itu adalah anak dari Marco. Saat itu Bull menyuruh si bocil untuk pulang lalu menitip pesan kepada Marco kalau dia akan menunggunya di sini. Mendengar hal itu, si bocil pun langsung pulang lalu mengatakan kepada Marco kalau seseorang bernama Bull sedang menunggunya di luar rumah. Sementara Marco yang mendengar hal tersebut tentu saja membuatnya menjadi sangat ketakutan. Lalu mengambil pisau dan mengeceknya keluar. Sesampainya di luar membuat Marco sangat terkejut karena melihat Bull yang ternyata masih hidup. Saat itu Marco langsung meminta maaf karena ia telah mengkhianati Bull dan ikut menghabisi Bull saat itu. Sementara di sisi lain terlihat istri Marco yang sedang panik sambil menunggu suaminya tak kunjung pulang. Sampai tak lama kemudian, ia pun mendapat telepon dari nomor suaminya. Namun ketika diangkat, ternyata pria itu adalah Bull. Menyadari jika ada yang sedang tidak beres, si istri pun mengeceknya keluar. Namun ketika mengeceknya, betapa terkejutnya ia karena melihat sang suami yang sudah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Mike yang baru saja menjemput anaknya di sekolah. Namun ketika ia sedang menuju ke mobilnya, ia merasa terkejut karena melihat Bull yang masih hidup dan ada di dalam mobilnya. Lalu di dalam perjalanan, Mike meminta maaf dan terus memohon kepada Bull agar kedua anaknya tidak dilibatkan. Kemudian Bull pun menanyakan keberadaan Norman dan Genma. Namun Mike bersumpah kalau dia tidak mengetahui keberadaan mereka. Ia juga mengatakan kalau hanya Gary lah yang mengetahui keberadaan Norman dan Genma tinggal. Sampai Bull mengatakan jika Mike membawa Gary ke pasar malam, maka Bull akan melepaskan Mike dan kedua anaknya. Namun jika Mike tidak berhasil, maka Bull akan bertindak sebaliknya dan akan menghabisi Mike dan anaknya. Setelah menunggu cukup lama di pameran, Mike mengatakan kalau ia sudah menghubungi Gary dan Gary sudah ada di pameran ini. Kemudian Bull yang mendengar itu langsung melepaskan Mike dan kedua anaknya. Lalu mendatangi Gary dan langsung menodongkan pisau ke arah Johnny si Gary. Saat itu terlihat Gary yang sangat ketakutan karena melihat Bull yang ternyata masih hidup. Lalu di sana Bull mengajak Gary agar menaiki permainan tersebut karena Bull akan menginterogasi Gary sambil menaiki permainan itu. Saat itu Bull menanyakan tentang keberadaan Norman dan Genma. Namun Gary malah berbohong lalu mengatakan kalau dirinya dan Genma sudah pisah 4 tahun yang lalu. Sementara Bull yang menyadari kalau Gary sedang berbohong. Dengan kejam dia pun menyayat Johnny si Gary hingga membuatnya tewas saat itu juga. Sampai saat itu Bull yang belum tahu keberadaan Norman dan Genma. Ia pun mendatangi klub malam untuk merefresh sedikit pikirannya. Dan ketika di sana Bull tak sengaja melihat kurir barang haram yang sedang mengantar paketnya. Bull yang teringat kalau Genma merupakan pecandu micin yang berat. Ia pun segera membawa paksa si kurir tersebut. Karena Bull yakin kalau kurir tersebut pasti mengetahui keberadaan Norman dan Genma.
Sesampainya di sana, Bull menanyakan baik-baik apakah konsumen si bandar ada yang bernama Genma. Lalu si bandar pun menjawab kalau ia akan menjawab pertanyaan Bull jika Bull mau membayarnya. Namun di sana, Bull yang merasa emosi tiba-tiba melakukan hal gila. Setelah mengamputasi tangan si bandar, Bull segera membawanya ke dapur untuk membakar tangannya agar si bandar tidak mati kehabisan darah. Sampai si bandar yang begitu kesakitan pun akhirnya ia mau mengatakan keberadaan Genma dan bersedia mengantarkan Bull kepada Genma. Sesampainya di sana, Bull pun segera masuk untuk membunuh Genma. Dan terlihat Genma yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Namun Bull yang memang sudah sangat murka, ia meminta Genma agar menghubungi Norman ayahnya untuk segera datang ke sini. Setelah lama waktu berselang, akhirnya Norman datang sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga. Namun ketika Norman masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saat Bull yang sedang membuat Norman tidak berdaya, Bull pun mengambil bantal lalu menutup wajah Norman. Bahkan Bull yang sudah sangat dendam kepada Norman, ia pun mendudukin bantal tersebut hingga membuat Norman tewas seketika. Kemudian Bull pun lanjut menginterogasi Genma dengan menanyakan keberadaan Aiden, anaknya. Pada saat itu, Genma mengatakan kalau Aiden sekarang tinggal di kolong jembatan di pusat kota. Dan ia terpaksa membuangnya karena Aiden selalu memanggil nama Bull. Sementara Bull yang mendengar hal tersebut, ia pun sangat marah dan langsung menghabisi Genma pada saat itu juga. Setelah itu, Bull mendatangi kolong jembatan yang dikatakan Genma untuk mencari Aiden. Beruntung saat itu Bull menemukan Aiden yang kini sudah remaja dan terbaring lemah karena ia kekurangan nutrisi. Kemudian Bull pun membawa Aiden ke sebuah gereja lalu menidurkan Aiden di dalam gereja tersebut. Lalu keesokan harinya ketika ada seseorang wanita yang akan beribadah di gereja tersebut. Ia sangat terkejut karena melihat Aiden yang terbaring lemah. Kemudian si wanita itu sangat shock melihat Bull karena matanya telah berubah menjadi hitam. Dan di sini terungkaplah sebuah fakta kalau ternyata Bull ini sebenarnya sudah tewas 10 tahun yang lalu. Sementara yang selama ini membalaskan dendamnya tak lain adalah arwah dari Bull sendiri. Di sini Bull menitipkan Aiden kepada wanita tersebut, meminta ia merawat Aiden seperti anak kandungnya sendiri. Lalu setelah Bull memberi pesan kepada si wanita, akhirnya Bull pun pergi dengan perasaan tenang karena semua dendamnya telah sudah terbalaskan.